tubuh kita adalah tubuh spiritual, sampai kita akan memahami bahwa tubuh kita adalah tubuh cahaya sebetulnya. Kemungkinan nanti kita akan bisa melihat, tapi itu bukan tujuan sebetulnya. Yang penting alirannya itu terasa. Assalamualaikum sahabat, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam bimbingan dan selalu dalam ridhonya ya sahabat. Oke, kita kembali lagi di acara Q&A bersama Mas Ori. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, amin. Terima kasih Mas Arif. Berkat doa teman-teman semua. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas, dari Mas Hendra Dharma. Telah Mas Ori sampaikan bahwa dalam diri ini ada pikiran dan ego. Mengenai ego, belum ada penjelasan mengenai siapa dia, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara menanganinya, dan juga mengenai nafsu. Mohon pencerahannya sekiranya Mas Ori berkenan. Oh ya. Ya, jadi kan sebetulnya ego dan pikiran itu seperti satu keping koin dua mata sisi. Jadi sebetulnya ego sendiri itu dia akan bisa muncul ketika pikiran itu mencerminkan atau mencitrakan pandangan, pendapat. Jadi kan pikiran itu terus muncul tuh. Oh ini harusnya gini. Nah ketika kita menanggapin itu, ego itu muncul. Kami saya gini, wah kamu sudah sangat mulia, kamu udah sangat baik. Nah kalau kita nanggapin itu, ego lah yang nanti akan muncul tuh sebagai penerus dari rantai itu. Baru kita, oh ya saya merasa bangga dengan diri saya merasa saya ini mulia. Nah itu kan sebentuk ego yang itu terjadi karena pikiran yang kita tanggapin. Nah jadi bagaimana mengontrolnya ya, ketika kita mampu mengontrol pikiran, nah insya Allah ego itu akan ikut serta mampu kita kontrol gitu Mas. Jadi mulailah dari mengamatin pikiran, menggunakan pikiran dengan baik. Jadi pikiran yang dikendalikan, bukan kita dikendalikan oleh pikiran. Pikiran itu tidak buruk. Ego sendiri itu pun juga nantinya tidak buruk kalau misalnya itu mampu kita kendalikan. Jadi karena kita masih ada nilai-nilai manusiawinya ya, nah itu perlu digunakan. Jadi tidak melulu kita memahami singular itu polarnya terlupakan. Jadi yang harusnya adalah bagaimana nilai-nilai singular itu mampu kita aplikasikan dalam dunia polar, seperti itu. Jadi ego meskipun nanti ada pikiran yang muncul sebuah motivasi atau semangat ketika kita dalam tekanan gitu, gimana Mas Ori itu? Ketika kita ada pikiran muncul, nah pas kita dalam tekanan tuh, nah tiba-tiba pikiran muncul, ayo semangat. Sebenarnya penderitaanmu bukan cuma hanya ini aja gitu. Itu gimana itu? Nah itu pun juga bisa menjadi ego juga nantinya kalau itu muncul dari pikiran. Meskipun itu baik, ya. Jadi itu ketika itu diamatin, nah maka motivasi itu akan muncul dari dalam, bukan dari pikiran. Kita yang mengendalikan pikiran. Jadi ketika memang kita terpuruk, pikiran kita kendalikan bahwa oh ternyata masalah ini itu bisa diselesaikan. Karena pada prinsipnya suatu pola yang kompleks itu pasti diawali dengan pola yang sederhana. Jadi kita lihat pola yang sederhana itu. Nah ketika kita melihat pola, menggunakan pikiran untuk urai benang permasalahan. Nah ketika itu dapat, baru kita motivasi diri kita, bukan gara-gara diocehin oleh pikiran. Nah itu yang dimaksud pikiran yang terkendali. Begitu. Jadi. Terima kasih ya Mas Ori. Ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Rangga Dinanta. Dalam salah satu kepahaman mengatakan bahwa diri manusia adalah gabungan dari nur Allah dan nur Muhammad itu sendiri. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak paham atas konsep itu
dengan adanya faham dosa dan neraka, apakah kesengsaraan neraka itu akan menyiksa kesadaran Nur Allah atau jasad Nur Muhammad? Apakah suatu paham masing-masing manusia berwujud setelah meninggal sesuai kepahaman masing-masing? Terima kasih sebelumnya Mas Ori. Itu gimana Mas Ori? Ya, jadi kan sebetulnya kalau misalnya kita, ini dari pemahaman saya mungkin bisa jadi salah. Dan kalau misalnya pemahaman saya ini menjadi merisaukan teman-teman, mending nggak usah ditanggepin atau dipakai gitu. Jadi biarkan saja mengalir. Tapi kalau ini menjadi daya teman-teman untuk mawas diri, ya monggo. Nah, jadi kalau menurut saya, sebetulnya kalau kita lihat dalam struktur tubuh kita sendiri, atau kita bicara seluruh alam semesta sendiri, itu artinya adalah seluruh alam semesta itu tercetak dari atau adalah 99,99% adalah ruang hampa. Jadi sebetulnya kita ini tidak pernah ada. Jadi dari konsep itu pun kita sebetulnya harus paham bahwa yang gaib itu sebetulnya kita. Karena yang ada itu cuma Allah nantinya. Nah, salah satu untuk memahamin itu, ya kita harus bertransform tuh dalam tingkat kesadaran kita, perjalanan rohani kita. Jadi melampaui dimensi ruang dan waktu agar kita bisa memahamin itu. Jadi kalau menurut saya, apapun yang kita lakukan itu di dunia ini adalah tanggung jawab pribadi. Jadi kalau menurut saya, daripada kita sibuk untuk menilai perjalanan orang lain, lebih baik kita fokus dengan perjalanan kita sendiri. Kalau misalnya kita sama-sama tidak tahu tuh ke depan mau seperti apa, dan nanti di sana seperti apa, apakah ada neraka atau ada surga, kalau saya lebih berpendapat meyakini itu ada. Untuk apa? Untuk mengantisipasi agar saya pun tidak sewenang-wenang hidup di dunia ini gitu, nggak seenaknya. Kalau misalnya teman-teman punya prinsip lain bahwa surga dan neraka itu tidak pernah ada, ya silakan, asal itu membawa teman-teman menjadi lebih baik. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik terus menerus, memperbaiki diri terus menerus. Nah, kalau misalnya nanti pun dibersihkan di neraka, itu bukan rohnya itu nur cikal bakalnya itu akan kembali ke alam, akan kembali ke pemiliknya, yang di sini adalah jiwanya. Jadi apa yang pernah kita lakukan dalam segi kehidupan polar itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang dibersihkan adalah perilaku-perilaku ataupun perjalanan mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu Mas. Jadi tetap itu akan dirasakan. Kalau nurnya sendiri akan kembali oneness gitu. Oke Mas Ori. Nah, kita lanjut nih. Pertanyaan dari Mas Muhammad Budiarto. Salam Rahayu, izin bertanya, pengalaman Mas Ori. Nah, ini soal pengalaman dari Mas Ori di alam singular itu seperti apa? Ada berapa alam dalam tatanan energi? Terus yang ketiga, kenapa setiap meditasi saya selalu mengantuk dan tertidur pulas? Ya. Nah, kalau pengalaman singular itu sendiri adalah pengalaman pribadi saya gitu. Dan itu tidak mungkin saya utarakan. Jadi yang mungkin bisa saya utarakan adalah bagaimana saya memahami atau bagaimana saya memaknai kehidupan ini. Itu mungkin bisa dirasakan teman-teman, bisa dinilai sendiri sama teman-teman seperti apa. Itu kan berbasis dari pengalaman saya yang akhirnya menjadi suatu makna bahwa kehidupan ini saya memaknai seperti itu gitu. Lah kalau untuk di level singular sendiri itu kan sebetulnya level ketiadaan. Nah di situ menurut saya ada beberapa level yang mungkin ya itu yang disebut dengan alam Jabarut, Malakut, Lahut. Nah di singular itu adalah alam-alam itu nanti kita melewatinya. Nah kalau misalnya yang terjadi di Masnya kenapa meditasi itu ngantuk, ketiduran, nah itulah sebetulnya betapa pentingnya power kita saat mau melakukan meditasi, dan bagaimana perlunya kita itu mengetahui peta koordinat serta fasilitas aset perlengkapan yang akan kita lakukan di
proses perjalanan itu agar apa sih sebetulnya. Makanya kan saya sering bilang ke teman-teman, bukannya saya nggak mau mengajarkan meditasi. Teman-teman boleh belajar meditasi kepada teman-teman yang dirasa itu mampu membawa teman-teman sendiri untuk memudahkan teman-teman bermeditasi. Kalau dari saya pribadi, saya mengikuti beberapa SOP dan silabus dari lembaga yang saya ikutin itu ada beberapa step by step yang memang itu diperuntukkan untuk kita lebih aman, itu satu, dan nyaman. Artinya aman itu energi yang kita olah dan perjalanan yang kita lakukan itu tidak mencederai diri kita atau tidak membawa dampak negatif dalam diri kita. Dan nyaman sendiri itu bagaimana kita melakukan itu dengan rasa bahagia, bukan gelisah, takut. Dan bagaimana ketika kita meditasi itu tanpa mempengaruhi sekeliling kita dampaknya. Kayak gitu mas. Jadi makanya diperlukan peta yang jelas dan juga aset fasilitas yang memang diperuntukkan untuk kita melakukan perjalanan gitu. Ibarat kita mau naik gunung tuh, kita kan harus tahu tuh petanya itu seperti apa, jalurnya seperti apa, agar kita tidak tersesat tuh di situ atau kita terjebak. Nah, yang kedua adalah aset dan fasilitas, itu artinya adalah peralatan. Misalnya kita kan butuh karier, butuh jas hujan ketika nanti kemungkinan di sana hujan. Kita butuh senter, kita butuh sepatu yang memang sesuai dengan rute yang akan kita lakukan. Nah kalau kita asal-asalan kan itu kan babak belur semua tuh nantinya. Nah kayak gitu mas Arif. Nah ini mungkin dari saya sendiri sih. Nah ketika dari Mas Ori sendiri ketika meditasi itu kan harus tahu step by stepnya terkait soal itu nih. Nah sama halnya dengan rute dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan tuh mas ketika kita harus mempelajari itu dan gimana caranya gitu atau apalah gitu. Ya sebetulnya banyak tuh metode-metode di luar sana. Nah kalau apa yang saya pelajari itu cuma salah satu metode yang diajarkan oleh guru saya, yaitu Kang Asrukasa. Jadi ketika saya belajar itu adalah bagaimana saya mengenali dulu tuh aset-aset dalam diri kita, alat-alat yang dibutuhkan. Setelah alat-alat itu terkumpul, mulai dari psikologis, rute energi, dan mengenali prinsip-prinsip energi itu seperti apa, hingga jalur energinya harus diarahkan kemana, baru kita melakukan perjalanan. Nah di waktu di meditasi pun kita diberikan peta tuh sama beliau, ada pelatihannya, ini petanya gini itu untuk memudahkan kita, jadi ada GPS-nya. Kayak gitu mas. Oke mas Ari, jadi ini hampir nyambung sih sama pertanyaan selanjutnya dari Mas Daru, bagaimana supaya kita bisa melihat aliran energi tubuh kita. Jadi sebetulnya kan kalau untuk melihat sendiri itu kan diawali dari ini, kita itu sering tidak memahami energi itu seperti apa. Lah boro-boro kalau kita untuk melihat energi itu harus kita mulai dari merasakan atau meyakini bahwa energi itu ada. Setelah kita meyakini energi itu ada, kita akan mampu untuk merasakan tuh. Setelah kita mampu untuk merasakan energi, kemungkinan nanti kita akan bisa melihat. Tapi itu bukan tujuan sebetulnya. Yang penting alirannya itu terasa. Kalau melihat sendiri itu saya juga nggak bisa jamin bahwa semua orang itu bisa melihat. Gitu. Jadi intinya itu kita harus lebih mengenali diri kita dulu ya. Yang penting itu. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Mas Ori, dari Aji Pranata, saya mau nanya, apakah seseorang itu harus mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali Tuhannya, dan cara yang baik dan benar untuk mengenali diri sendiri itu bagaimana Mas Ori? Ya, jadi kan gini mas, seseorang itu tidak akan mampu langsung mengenal siapa Tuhannya. Jadi itulah Roman Rohimnya Allah. Ia memberikan satu opsi untuk mengenalinya lewat mengenali dirinya. Lah kita itu sering terjebak, diri itu diri yang mana, kita kan bingung tuh. Karena sebetulnya diri kita itu berlapis. Artinya berlapis itu
banyak atribut-atribut yang kita anggap itu sebagai diri kita. Kita tidak mengenali diri kita yang sesungguhnya itu apa. Kayak misalnya kita menganggap bahwa tubuh kita itu adalah tubuh fisik. Nah, ini kan kita pakai nalar logika, kita berpikirlah biar lebih mudah. Jadi ketika tubuh fisik ini secara kuantitas atau secara waktu kita pakai standar 60 tahun. Standar Rasulullah itu 60 tahun. Nah setelah 60 tahun kan kita itu kan meninggal tuh, tubuh fisik ini udah gak bisa dipakai lagi, kan dikubur. Nah tubuh fisik ini akan melebur. Nah nantinya pun kita akan ditanya tuh sama malaikat ketika kita setelah meninggal. Lah yang ditanya itu apa? Apakah tubuh fisik ini? Itu kan sebetulnya pertanyaan yang mungkin mampu membawa kita, oh berarti kita ini bukan tubuh fisik ini. Tubuh fisik ini adalah aset yang diberikan oleh pencipta kita, yang kita akumulasi dari kecil sampai sekarang, kan bertumbuh terus. Jadi kalau misalnya kita lihat tubuh ini itu, bahwa tubuh ini itu dinamis, dia berganti dan datang kembali datang. Kayak misalnya kita bicara rambut itu kan tumbuh dia, terus kita potong, kan hilang, tumbuh lagi, hilang. Jadi tubuh kita itu terus melakukan proses pembelajaran ternyata, tubuh yang kita pakai ini. Nah dia itu datang dan pergi, jadi ada yang unsur yang datang, ada yang unsur yang keluar, pasti seperti itu. Makanya kalau kita memahami tubuh kita secara sel sendiri, tubuh itu terus belajar. Artinya apa? Dalam tatanan proses penciptaan manusia sendiri itu, manusia diperuntukkan untuk terus belajar tanpa berhenti sampai dia mengenali hakikat siapa dirinya sesungguhnya. Nah ada lagi tuh ketika kita bahwa kita bukan tubuh ini, oh apakah mungkin tubuh kita adalah tubuh energi? Karena setiap tubuh itu dia memancarkan biofil energi. Nah setelah kita memahami itu, kok ada pikiran, kok ada mental, ada rasa sedih, rasa senang. Lah ini siapa yang mempengaruhi ini? Apakah tubuh kita adalah tubuh mental, atau tubuh pikiran, atau tubuh rasa, tubuh perasaan? Nah kita update lagi itu ketika kita melakukan perjalanan spiritual. Oh ternyata tubuh kita adalah tubuh spiritual, sampai kita akan memahami bahwa tubuh kita adalah tubuh cahaya sebetulnya. Diri kita ini adalah cahaya itu sendiri, biasan dari sumber dari segala sumber cahaya. Nah dari situlah seseorang itu akan membawa cahaya, itu akan membawa kepada hulunya. Nah dari ketika kita mengenali bahwa kita adalah cahaya, makhluk cahaya, lah dari situlah kita akan menuju kepada hulu dari segala sumber cahaya, yaitu penciptaan itu sendiri, sang pencipta. Jadi melalui pengenalan diri itu kita akan diarahkan pada pengenalan terhadap pencipta kita, penciptanya. Oke, Mas Hori, ini ada mungkin kita menyambung lagi dari pembahasan yang tadi ya soal elemen, karena ini ada pertanyaan dari Mas Ardi Atta terkait nafas versus elemen. Kalau tidak salah ini ada di grup bioenergi. Untuk pertanyaan yang pertama, tarik hidung, buang hidung, itu katanya si elemen tanah. Terus yang kedua, tarik hidung, buang mulut, elemen air. Yang ketiga, tarik mulut, buang hidung, elemen api. Yang keempat, tarik mulut, buang mulut, itu elemen angin. Apakah urutannya di atas sudah benar, Mas? Lalu apa fungsi dan kegunaannya tersebut? Ya, jadi memang seperti itu. Nah itu fungsinya adalah untuk menstabilkan seluruh unsur-unsur elemen dalam diri kita agar seimbang, balance. Walaupun toh pasti ada yang dominan, itu yang menentukan karakter kita. Nah peruntukannya itu nanti di beberapa, kalau apa yang saya pelajari itu di beberapa metode meditasi itu digunakan, di mana kita menggunakan elemen tanah, di mana kita menggunakan elemen air, di mana kita menggunakan elemen udara, di mana kita menggunakan elemen api. Itu sebetulnya untuk menstabilkan atau membalanskan elemen-elemen dalam tubuh kita agar seimbang, gitu Mas Arif. Oke, untuk pertanyaan hari ini kita akhiri dulu sambil kita menunggu episode yang selanjutnya ya. Ya. Mungkin ada kesan-kesan atau apa dari Mas Hori gitu yang bisa disampaikan? Ya. Terima kasih Mas Arif udah membacakan pertanyaan dari teman-teman. Ya, sama-sama. Jadi untuk teman-teman, apabila ada jawaban-jawaban dari saya yang kurang lengkap ataupun
mungkin teman-teman bingung, alangkah baiknya kalau itu di skip aja gitu. Dan karena pertanyaan dari teman-teman ketika saya jawab pun tidak akan mampu mewakili kebenaran sesungguhnya. Nah, jadi saya berharap teman-teman menjalani dan merasakan sendiri. Nah, untuk teman-teman, untuk informasi-informasi lebih lanjut dari kegiatan Safari Silaturahmi Sinergi sendiri, bisa teman-teman follow Instagram kami di Safari Silaturahmi Sinergi. Di situ ada beberapa informasi-informasi yang terupdate dari kegiatan kita, dan juga teman-teman bisa itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun saran buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Sekaligus ini ada beberapa informasi buat teman-teman yang mau mencoba minuman ASA. Bisa nanti kontak personnya kita taruh di deskripsi di YouTube ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.